warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Kilas Berita Pendidikan Anti Korupsi. Kata korupsi seringkali kita dengar baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Korupsi sendiri, menurut ensiklopedia, berartikan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi berupa pemberian suguhan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian, dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Justru Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk yang dapat dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu yang berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaian dan gratifikasi. Salah satu tindakan korupsi yang cukup marak terjadi di lingkungan masyarakat dan politik ialah kasus suap menyuap, di mana penyuapan, suap, penyuguhan atau rasuah adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau niat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu, baik itu sebuah barang ataupun jasa, kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Juga menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya ia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Berikut ini merupakan tayangan dari kasus korupsi dalam suap menyuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai calon ketua organisasi dengan nomor 1 ingin menyampaikan visi saya. Pertama, visi saya yaitu di dalam lingkungan organisasi yang religius, cerdas, disiplin, dan berprestasi dapat bersaing di masyarakat. Dan visi saya yang pertama tugas dan fungsi organisasi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berinovasi dan berkarya. Sekian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kandidat nomor 2 yang menyampaikan visi dan misi saya dalam organisasi. Misi menjadikan organisasi sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan solusi dan aksi yang didasari tanggung jawab lingkungan dan peran aktif dalam peningkatan kualitas kesejahteraan manusia di lingkungan sekitar. Memadakan setiap kegiatan kemahasiswaan dengan unsur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berwawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin satu objek pemimpin akan diputuskan nanti pada tanggal kami. Terima kasih ya. Setelah saya putuskan, yang akan menjadi pemimpin selanjutnya adalah nomor 1. Seperti pada tayangan yang telah ditampilkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, membuat hukuman pidana untuk tindakan-tindakan korupsi seperti suap, uang pelicin, dan pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dengan pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 250 juta. Faktor yang dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi diawali dengan adanya sifat serakah, tamak ataupun rakus pada manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas
dengan moral yang lemah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemahnya moral dapat mempengaruhi keimanan, kejujuran, atau rasa malu terhadap melakukan tindakan korupsi. Apabila moral seseorang telah lemah, maka godaan korupsi akan sangat sulit untuk ditepis. Dan keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi salah satu faktor eksternal penyebab korupsi. Seperti pada tayangan yang telah ditampilkan, seseorang dapat memenangkan hasil suara dengan membeli atau menyuap para pemilih ataupun menyuap ketua organisasi sehingga ia dapat memenangkan suara dari suatu proses pemilihan. Terdapat 3 strategi dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Yang pertama, strategi preventif, yaitu strategi yang dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Yang kedua, strategi deduktif, yaitu strategi yang dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Yang ketiga, strategi represif, yaitu strategi yang dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukuman yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Sekian kelas berita pendidikan anti korupsi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.